Betul nggak, Zul? Enggak, maksud saya tadi yang abang katakan itu mudah itu mudah gimana gitu maksudnya? Secara apa mudahnya gitu? Mudah untuk apa? Maksudnya meninggalkan atau Oh, yang mudah itu apanya di Kristen gitu tadi? yang mudahnya ya karena kita ibadahnya cuma satu kali, ya kan, Oh, satu minggu. Bahkan ya. kalau lagi ada macam kebaktian, dipanggil kemana-mana seminar, lo kali Mm-mm. sama cewek lo bang, berganding-gandingan gitu kan, berpimpin tangan. Kan ada lagunya, bergandengan tangan dalam kasih kan itu. Iya, terus hal apa lagi yang kira-kira abang anggap itu mudah? Mudah karena pemakanannya juga indah cerit banget gitu. Semua boleh makan. Aku dulu pemburu babi loh Bang Noah. Enggak lah, Ada pula 12 semua ekor anjing dimakan. kan. Jadi maksud abang saya ini semua saya makan, kan enggak juga saya makan. Emang Ya saya, itu terpulang sama kamu. Ini kan saya cerita aku bukan kamu. ya abang memang semua dulu abang makan. Ya semuanya Bang, termasuk cacing yang di sungai itu loh, yang putih itu tembelok itu. Ya kalau cacing ya bisa dimakan bang, itu kan untuk obat. Itu. Apalagi Bang yang udah dimakan? Tikus aku makan, Ya tupai tikus aku makan, monyet aku makan. abang kelewatan lah, ngapain makan tikus? Ya udah Bang, udah ada pantang larangnya kok. Makan aja lah. Iya, tapi kan kita tahu tikus itu kan, ya udah tahu kita tikus itu dari God. Tikus Bang, udah ada tertulis di Bible haram, babi yang haram. Iya, Udah ada di tetapi Bible loh tikus, tertulis. tikus itu kan dari God. Kalau babi nggak dari God. Ya, tapi yang diharamkan apa coba? Tikus apa Yang babi? yang diharamkan babi karena babi itu mungkin ya enak Nah, gitu. Saya Noah ini diharamkan. masih makan babi enggak? Saya makan babi, saya Nah ngapain itu, malu? makanya. Jadi kalau kami ini karena meninggalkan itu haram-haraman semua itu Bang, pokoknya intinya yang Ustadz Alif bilang tadi lah, seperti ajaran Yesus itu kan memang menuju kepada Tuhan yang satu. Jangankan untuk 3 Bang Noah, Matius 6:24 loh. Itu Ustadz Alif juga nanti boleh referensikan itu. 2 saja kata Yesus, apalagi Begini 3. 2 saja tidak boleh. Gini loh abang, kita Mana? kita kesampingkan dari perintah Tuhan ya, bahwasanya babi itu haram gitu kan. Oh, tidak boleh kesampingkan Bang. Ya, Yang gini, namanya sebentar. dialog. Kita di sini Gini. mencari edukasi ilmu, bukan mencari doktrin. Ya ini nggak doktrin bang, Mana? ini sebuah ilmu juga gitu. Kita sebagai manusia ya, Mm-mm. dari hati kita aja, dari pikiran kita aja, kita meninggalkan sesuatu ataupun tidak menggunakan sesuatu itu karena kita anggap hal itu jelek. Jeleknya karena apa? Contoh, rokok itu merusak kesehatan, kan gitu. Ganja itu merusak kesehatan kantong dan bisa dipenjara. Begitu juga narkoba, minuman keras juga, kan gitu. Ataupun bergadang itu bisa merusak kesehatan. Kan? Lalu poinnya Bang, Jadi poinnya begini. maksudnya Apa boleh alasannya? makan babi, tidak makan babi gitu maksudnya. Iya, apa alasannya? Titik efek sampingnya bahwasanya babi itu tidak baik dikonsumsi, itu aja. Bukan berangkatnya dari tidak baik Bang, dari kitab. Ulangan Itu 14:8, Imam Makanya- 11 nomor 7. makanya saya katakan, Bentar Bang, aku habiskan kalau- dulu ya, karena kamu kan tidak berdata nih. Ulangan 14:8, Imam 11 Iya. nomor 7, bahkan di Yesaya 66 nomor 17. Tuhan saya berkata tahu nih, itu bang. kalau mereka memakan babi itu lenyap sekaligus. Ini misal diulang lagi di Al-Quran, Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau kamu bilang kemudian suka-suka sejak mau ikut atau tidak Bang, jelas itu perkataan Paulus Bang. Jadi kenapa dulu aku ternyata makan babi, tahu enggak kamu Noah? Semua praktisi yang ada di Bible, referensi menjadi Kristen itu dari surat-surat Paulus. Kenapa makan babi? 1 Korintus 10:25. Apa kata Paulus kemudian? Kamu boleh makan semua, bayangkan, daging-daging yang ada di pasar. Sedangkan jelas tertulis dalam Taurat, bahkan diulang nih sama Yesus. Ketika ada satu orang gila Legion dalam Markus 5 nomor 13, meminta sama Yesus agar dipindahkan roh-roh jahat itu. Kenapa Yesus tidak memilih tikus kah, kucing kah? Kenapa dipilihnya babi? Sebab karena itu haram. Jadi bukan main maksudnya suka-suka kita mau makan enggak Bang. Referensi dalam berdialog adalah kitab. Sebab di sini kita mencari ilmu, bukan Oke. doktrin. Oke, saya mau tanya sama abang satu pertanyaan. Siap.
apa alasan Tuhan mengharamkan babi? Nah, itu bagus tuh pertanyaannya. Ternyata babi itu bang mengandung satu cacing vita yang apabila dikonsumsi oleh manusia, maka cacing vita itu akan naik ke saraf otak dan membuat mukanya kemerah-merahan. Dan itu boleh melalaikan bang. Itu menurut data yang ada sekarang dari Fakultas Kedokteran. Lalu efeknya ke manusia apa bang? Efeknya ke manusia membuat lali, Membuat apa? Sebentar. puyeng. Puyeng. Oh, jadi saya mau tanya sama abang, Ya, kalau orang nggak makan babi, nggak puyeng? alhamdulillah kami Islam itu bersih bang. Abang Bukan saja kan dengan nggak cara makan babi? otaknya, tetapi juga cara berpikirnya logis. Enggak. Contoh Bang Alip ini kan nggak pernah makan babi. Pernah nggak Bang Alip selama seumur hidupnya nggak puyeng? Saya tanya. Nggak tahu aku bang. Itu pribadinya Ustadz Itu Tuhan mana pasti aku tahu. pernah. Jadi Saya alasan itu nggak yang logis. pasti alhamdulillah tidak pernah puyeng rohani karena saya tidak makan babi. Tapi itu nggak masuk akal yang disampaikan Bang Hidayah itu gara-gara cacing pita puyeng, gara-gara makan babi puyeng. Nggak makan babi pun puyeng, makan enak-enak aja puyeng. Gitu. Coba sekarang bang, dari mana referensi yang kamu dapat tuh dari mana? Dari Kristen atau dari dirimu sendiri? Enggak, Atau rujukannya dari akal Anda aja Bang. Masuk Tidak akal boleh nggak bang orang main makan akal-akalan babi? bang. Dalam berdialog begini tidak Gara-gara boleh main nggak makan akal-akalan babi bang. puyeng. Akal abang coba bang gunakan. Ini jelas aku menggunakan akal bang Noah. Tahu enggak Anda cara menggunakan akal yang sehat? Yang namanya Tuhan ini bang, definisi Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Melayu di Malaysia, ini adalah sesuatu yang dipuja, yang diyakini, yang disembah, maha kuasa. Tuhan definisinya. Soalnya gini, Manusia definisinya makhluk. yang lucunya begini. Ketika yang namanya Tuhan dijadikan makhluk, otomatis bang kamu jadi puyeng. Kenapa? Sebab ternyata tidak boleh membedakan yang Tuhan dengan makhluk. Itu berangkatnya di situ bang, kalau menggunakan akal. Yang lucunya kan gini abang. Tadi masalah babi udah selesai. Karena tadi abang bilang cacing pita oke lah, terserah lah, whatever lah. Tapi setahu saya nggak makan babi pun orang pada puyeng kok, kan gitu. Bukan puyeng lagi, bahkan bunuh diri ya kan. Nggak makan babi. Sekarang aja puyeng. kita uji bang Noah. Sekarang gini. Apa buktinya di bahwa Islam babi itu sendiri. kenapa diharamkan oleh Tuhan? Begini bang, kamu Oke. tahu enggak membedakan yang Yesus dengan Tuhan ini? Kok Yesus Tuhan? Ini masalah daging babi Kang, bukan Yesus sama Tuhan. Iya, sekarang kita menguji apakah Anda ini puyeng atau tidak gitu loh. Ya, Kamu saya tahu tidak enggak membedakan Yesus dengan Tuhan ini? Aku sudah definisikan tadi, menurut Kamus Besar Bahasa yang kita sehari-hari, yaitu Melayu. Tuhan itu Iya. apa, manusia itu apa. Iya. Nah sekarang kamu tahu enggak membedakan Yesus dengan Tuhan ini? Ya, Yesus itu datang sebagai manusia memang. Sebagai manusia, apakah manusia itu Tuhan? Apa yang tidak mungkin sama Tuhan? Nah itu karena kau mau jadikan Tuhan manusia. Bukan. Kristen yang punya ajaran itu, makanya Coba, kalau menurut sekarang- Bible bang, Sekarang gini, gini Bang. loh. Abang Bentar, ngakui aku nggak jelaskan Tuhan dulu itu dengan maha ayat kuasa? ya. Karena apa-apapun Bang Noah, selalunya kami yang apologet Islam ini mengajari kamu dengan Bible-mu sendiri loh. Di dalam Enggak Bible-mu, gitu, Bang. bilangan Tapi- 23 nomor 19, Allah bukan manusia dan bukan pula anak manusia. Ya. Dalam Hosea 11 nomor 9, Ya. lagi-lagi dari Israel sang Allah itu tidak berdusta sebab dia bukan manusia. Begitu juga di 1 Samuel 15:29 yang juga dijelaskan oleh Yesus dalam Yohanes 5:37, indah boleh dengar suaranya, rupanya pun tidak boleh dilihat. Nah, kenapa kau menjadi menuhankan Yesus sebagai manusia? Karena kau Kristen, yang puyeng karena babi. Itu. Gitu. Ya kan? Tapi lucunya gini. Oke. Ketawa dulu Bang kalau lucu, Bang. Tuhan. Ketawa dulu. Anda katakan tadi babi itu diharamkan karena gini-gini bla 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 bla. Enggak, Oke. sekarang ini yang berlaku haram ini di Bible kamu ya? Yang permasalahannya Atau di- gini loh. Yang diharamkan ini tadi boleh dihalalkan di dalam Islam ketika keadaan Enggak, terdesak. sekarang yang tertulis Apa-apaan haram yang itu? aku bilang tadi ini di Bible apa di buku cerita? Mungkin di toko buku ya, di pusat sumber mungkin dulu Enggak, aku lupa. kalau itu saya jawab bukan boleh jadi halal. Haram tetap haram. Tapi Ya. kalau dalam keadaan terdesak boleh dimakan, tapi tidak menggugurkan hukumnya, tetap haram, Bang. Ya, gini Bang. Hukum Tuhan itu kekal Bang. Kalau yang haram haram, halal halal. Ya, emang Bang. haram, tetap haram. Nah, Ya kalau tahu haram dia. tidak boleh berarti.
Nah, Yang sekarang namanya babi itu tidak halal boleh, apa tidak haram, boleh, Bang? Bang, gitu. Tidak ada artinya Noah, gini. Noah, Noah. Haram. Jadi kalau terdesak boleh. Mana ada gitu istilah Enggak, gitu, babi Bang. itu haram apa halal, Noah? Ya, sama Islam kan haram. Di Bible kamu tidak ada yang mengharamkan maksudnya. Ya, sama Islam kan itu kan haram. Sama kami itu ya Sekarang tidak. pertanyaannya simple, babi itu haram atau halal? Sama saya tidak halal. Sama saya tidak haram. Nah, berarti kau membantah Bible, udah. Saya tidak membantah Bible. Ulangan 14:8, jangan makan babi, haram itu bagimu. Imamat 11 nomor 7 juga babi hutan, jangan kau makan babi, dagingnya pun jangan kau terkena bangkainya. Ya, Yesaya kalau babi 66 hutan nomor haram 17. itu Bang Alayubi, Bang Alidaya. Tapi kalau babi mall itu halal. Allahu Akbar. Auzubillahi min dzalik. Jadi berangkat pemikiran kita yang cobalah kalau doktrin ini coba kita kesampingkan dulu yang pokoknya Yesus Tuhan titik. Ini Bang, kalau kita uji ternyata di Bible 99% tidak pernah Yesus boleh dijadikan Tuhan loh. Menggunakan akal apalagi. Karena begini loh, yang aku bilang tadi, Tuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia dan Malaysia, sesuatu yang diyakini, yang disembah, dipuja, yang maha kuasa. Coba kalau Yesus didudukkan, Oke. maha kuasa yang disembah. Oke lah. Yesus bilang Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah. Yesus pun menyembah. Sedangkan katanya dia sesembahan. Apalagi Oke lah. kalau dia maha kuasa. Itu pakunya saja yang melantak tangannya itu berarti Yesus punya ciptaan. Bayangkan, bukankah Tuhan memaku dirinya sendiri? Itu aja perangkat akalnya di situ. Oke lah. Sekarang gini, Bang. Sekarang gini aja Mana? ya. Biar simpel ya. Tadi karena masalah babi kami harusnya itu haram tapi Kristen menghalalkan. Sementara di Islam sendiri itu akurat bahwasanya babi itu haram. Tapi saya di Al-Qur'an di surat Ali Imran 50 berbunyi, sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Nah, ini sebagian ini apa? Sebagian ini tidak ada batasan, Bang. Ini tidak ada ditulis secara eksplisit sebagian ini apa. Bukan begitu, Noah. Bukan Ya, begitu. ini- Yesus itu datang untuk menedahkan Taurat apa? Membenarkan Taurat. Ya ini kan sudah dituliskan di surat Ali Nah Imran iya, yang di Al-Quran tidak dan disebut sebagai itu. seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Nah itu makanya Dan sekarang agar gini Noah, aku- dengar ya. Dengar. Ya, ini dan Ya, agar dengar, aku kasih penjelasan nih, Noah. menghalalkan Dengar ya. bagi kamu sebagian dari yang Ya telah udah, diharamkan aku jelaskan untukmu. ya Noah ya. Di dalam Bible, Yesus itu kan diutus sebelum Rasulullah. Di dalam Bible, dalam Matius 5 nomor 17, 18, 19, 20, Yesus berkata dengan tegas, tidak ada satu titik atau satu iota pun yang tidak dibenarkan di hukum Taurat itu. Dalam hukum Taurat, dalam 613 mispot itu termasuk juga babi. Nah, di dalam Al-Quran itu bukan artinya bila membenarkan sebagian kamu boleh makan babi. Karena lagi-lagi diulang di Al-Quran. Iya, Al-Maidah ayat pertanyaan 3. saya di sini, Bang. Maksudnya itu Bang, dari ayat itu, sebahagian yang dibenarkan karena manusia itu bertambah banyak populasinya, bukan babi artinya. Iya, pertanyaan saya di sini agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Alhamdulillah, Berarti itulah dari yang kepiting, sudah itulah rantau diharamkan mungkin. itu ada yang dihalalkan apa gitu loh. Aku enggak tahu Bang, karena enggak tertulis kan. Oh, nggak tertulis. Tapi kalau babi itu Bang, jelas haram. Oh, karena nggak tertulis berarti ada gitu ya. Ya betul. Kalau di Islam Bang enggak boleh mengada-ngadakan. Contoh Tuhan Tritunggal, Tuhan kedagingan, Tuhan Abang nggak baca inkarnasi, enggak boleh. tafsirnya gitu. Gimana? Nggak baca tafsirnya. Tafsirnya kan banyak. Mau tafsir apa Bang? Itu Tafsir penjelasannya Ali Imran memang. 50 itu kan banyak. Betul, penjelasannya memang ada itu para ulama menjelaskan itu. Tapi ini kan kita dialog referensi yang jelas aja Bang, supaya nggak tidak usah pakai ngawur gitu tafsir. loh. Oh, ya udahlah kalau gitu, Bang. Ya, ya. Ya udah, memang udah jawab. Masalahnya sekarang Noah, kenapa kamu membantah ayat-ayat Bible gitu loh? Saya tidak membantah, Bang, karena Itu di katanya tadi Al-Qur'an babi itu kan haram kok kamu sudah makan. dikatakan seperti itu. Sudah dihalalkan dari sebagian yang sudah yang diharamkan tadi. Nah coba tak
minta Nggak penjelasan tahu sama kita guruku nih ini apa. Ustaz Dalif. Apa yang dihalalkan itu Ustaz? Halo, halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Itu kan Al-Quran itu jelas mengabarkan. Sebelum-sebelumnya juga dijelaskan. Jadi ada Allah menghukum Bani Israel karena dosa mereka. Jadi ada banyak makanan yang diharamkan yang sebelumnya halal, kan gitu. Nah, hukuman dari Allah, datanglah nanti Nabi Isa, apa yang diharamkan sebelumnya itu dihalalkan. Bukan yang sudah prinsip tertulis tentang babi jadi halal, bukan. Karena surah Ali Imran tadi ya, surah Ali Imran ayat 50 tadi itu tidak lepas kaitannya dengan di dalam surah Al-An'am ayat 146, kan gitu. Di situ bahwa bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu haramna kulladi dufur wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim al-ayat. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya. Nah, yang diharamkan seperti ini, ketika datang Nabi Isa alaihissalam itu dihalalkan kembali sebagian apa yang diharamkan. Kalau yang prinsip tentang babi haram itu tidak dirubah. Sampai Nabi Muhammad pun tidak merubah hukum itu. Nah, kembali kepada ayat tadi Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, Tuhan kami memerintahkan kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, makanlah segala sesuatu di bumi ini yang halal lagi baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti langkah setan. Apa itu? Memakan makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Contoh, babi haram jelas hukumnya. Kata Al-Quran mengatakan, makanlah yang halal lagi baik. Babi haram, kau makan, itu tandanya engkau mengikuti langkah-langkah setan. Halo Begitu. Bang, halo. Halo. Halo, Saya boleh bertanya, Bang? Nanti Pak ada Alpa Siantori, apakah Ya, Anda seorang Hindu, Buddha, Konghucu? Kristen. Oh, Kristen, baik. Tolong Anda izin kepada teman Anda, Pak Noah. Bolehkah Anda masuk mengganti Pak Noah sementara? Izin ya Pak Noah, sebentar aja. silakan Leko, silakan. Saya mau bertanya nih. Sebentar aja. Silahkan. Tapi jangan dikit ya, cuman mau bertanya. Enggak. Bener. Atau saya kick duluan? Itu kan? Iya kan? Oke, oke. Baru mau bilang kick duluan udah kena. Orang suruh bertanya boleh, disilakan kok. Kenapa Oten-Oten harus pakai iklan ya Ustaz ya? Iya, karena dia sudah sadar itu sebuah kesalahan yang akan dia bahas. Makanya dia udah ketakutan duluan gitu. Oh gitu. Ini Bang Laki, selamat pagi Bang Laki. Pagi. Dari tadi ketawa-ketawa Islam Kristen nih. Orang kita udah baik-baikin juga. Saya Kristen, Silakan Pak. izin juga. Oh, siap-siap. Ya silakan Laki, semua Ustaz Dalif. Silakan. Ya, Pak Laki, apa yang mau disampaikan? Oh, saya pendengar yang budiman aja, Bang. Oke, baik. Kalau begitu, ketika orang ya memakan yang haram dan makanan yang diharamkan itu dimakan dan tidak baik, menurut Al-Quran itu mengikuti langkah-langkah setan. Itu poinnya. Makanya kita hidup ini diuji, ada halal, ada haram. Nah, sabar nggak? Taat nggak ketika itu dilarang? Nah, Bang Noah tadi tidak haram. Artinya berdasarkan ayat Al-Quran mengikuti langkah-langkah setan. Gitu. Kalau berdasarkan perjanjian lama tadi kan sudah jelas bahwa itu diharamkan pemakan babi. Itu tidak akan masuk ke dalam kota kudus. Oke, ya mungkin silakan lanjut Al-Hidayah. Ya sebenarnya saya juga
ngarep juga sih ada oten-oten yang meluapkan ekspresinya bahwa begini loh Kristen itu kepada Muslim ketika dia bertanya. Saya tidak ada masalah itu. Kok malah jadi kayak ketakutan tadi? Kalau saya sih santai aja hidupnya sebenarnya. Janganlah bang, kalau walaupun begini kita ya, tapi nasionalisme kita harus tetap, jangan sampai pecah lah gara-gara Iya dong. Iya dong. Iya dong. iya, karena kalau agama ini tidak bisa kita jadikan nomor satu di dalam kenegaraan. Agama itu tetap nomor satu di dalam diri dan hati masing-masing saja. Jangan Kami itu kan punya Al-Quran. Al-Quran itu nama lainnya Al-Furqan, pembeda. Nah, ketika kita berbeda agama, mari kita diskusi, harus jelas, harus tegas perbedaan kita, Noah. Itu harus jelas. Cuman Nah, jangan ketika sampai- ketika jangan kita mungkin sudah orang- paham berbeda, iya, ketika kita sudah jelas berbeda, ya jangan dicampur karena kita memang berbeda, kan gitu. Contoh, di Islam tadi sudah kita bahas babi haram. Di Islam, di Yahudi babi haram. Jelas. Di Kristen babi halal. Oh, jelas pembedanya. Al-Qur'an itu memang Al-Furqan, pembeda antara Islam dengan Kristen. Jangankan dengan Kristen dengan Islam, Kristen dengan Yahudi pun ternyata sudah berbeda, kan gitu. Tapi kita nggak usah bawa Yahudinya, dengan Islam dulu. Jadi sebagai Al-Furqan, pembeda, pemisah. Begitu. Contoh yang lain juga tadi. Kalau di Islam, manusia itu bukan Tuhan. Kalau di Kristen, Tuhannya juga bisa manusia. Kan gitu. Nah, itulah pembedanya. Kalau di Islam, Tuhan itu yang apa ya? Ini tapi agak panas, nggak enak lah, nanti aja. Kan Noah santai. Kalau saya diskusinya santai aja, walau gimana pun ya, saya tidak mau lah untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, karena itu akan memicu pancingan gitu supaya teman-teman lain jadi mengikuti apa yang saya lakukan. Jadi kalau mungkin saya bisa santun di setiap komal gitu, mungkin ya teman-teman Kristen yang lain mudah-mudahan bisa meniru apa yang saya lakukan gitu. Ya, Jadi tidak- prinsipnya berdirilah di atas kebenaran. Karena sebesar apapun terpaan itu tidak akan pengaruh, justru akan menunjukkan kualitas seseorang. Kan gitu. Iya, tapi ya Islam itu ya terbuka. Boleh. tidak ada silakan. salahnya mencontohkan hal yang baik kan gitu. Iya, kayak yang tadi itu kan dia itu sudah mikir dulu gitu loh. Iya, makanya saya Saya- bingung. Dia belum nanya kok, dia bilang kalau saya nanya jangan di-kick ya. Aduh, ini apa? Ini pertanyaan kawan ini. Kan saya juga udah bilang ya silakan aja kalau mau nanya. Iya. Bahkan saya suruh izin dulu kok, kami diskusinya dengan Kristen satu persatu, dan kami juga gentian. Ya izinnya kalau mau ganti silakan izin sama Kristen lain biar tidak merasa dilangkahi gitu loh. Iya, iya. Kan enak kita ngajaknya. Iya, tapi ya lucunya tadi belum apa-apa dia udah bilang gitu ya kan. Ini berarti pertanyaannya konyol tapi dia ketawa gitu. Iya. Aduh. Mau lanjut ya, aku Markun silakan ngobrol lagi. Ayah Al-Hidayah, maaf kepotong lagi. Nggak apa-apa, Ustaz. Sudah kelar juga itu. Tapi gini loh, Noah, ya. Prinsipal dalam kita beragama ini sebenarnya, memang kalau iman itu kan memang tidak boleh untuk didiskusikan. Itulah makanya selalu kita Iya, benar. kasih tahu teman-teman Kristen, kalau boleh nih, berangkat daripada dialog itu, tolong dilepas yang namanya iman. Sebab begini Ya. tanya, ada dua hal ini yang tidak bagus kalau berdialog yang selalu aku dengar. Iya, iya. Pertama, sorry ya, ini dalam kekristenan selalu dipulangkan menurut aku pribadi. Kalau di Islam, Bang, apalagi aku ini yang hanya penjaga pintu surau, Bang, aku tidak boleh mewakili menurut aku pribadi sementara aku dialog gitu loh. Iya, benar. Jadi kalau menurut aku pribadi, gajah itu terbang. Kamu percaya? Percaya saja kau, sebab gajah itu terbang, aku bilang, pribadi aku. Ayatnya enggak perlu menurut aku pribadi. Nah, begitu juga apalagi kalau menurut kami Islam. Kalau menurut kami Islam, enggak perlu sudah dialog. Sebab di sini kita ini kan berbagi yang namanya referensi yang jelas, yaitu dari kitab. Kitab itu yang berbicara, bukan oknum dari agama ajaran itu.
Tapi Iya. kitab itu yang jadi pacuan atau jalan kita untuk menemukan yang namanya kebenaran. Sebab itulah bila berdialog sama kawan-kawan Kristen, aku tidak pernah terlepas loh sama yang namanya kitab Bible. Apalagi itu kan dasar aku dulu menjadi Islam gara-gara Bible itu. Jadi aku sayang sebenarnya itu Bible itu. Apalagi perkataan-perkataan Yesus. Nah, di situ selalu kita gunakan referensi yang jelas. Nah, ternyata Bang Noah, rata-rata itu yang aku bilang tadi, 99,9% teman-teman Ya, Kristen itu melanggar itu ya, Bible itu. Contoh misal perkataan tentang Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12:29, Matius 22:17. Allah yang Esa dan dia adalah utusan, Yohanes 17:3, Yohanes 5:44. Satu-satunya katanya. Tapi malah kalau kita menjadi Kristen, nanti kalau dipulangkan menurut kami Kristen, ya hancur sudah itu tadi ayat itu. Sebab kalau di Kristen kan Tuhannya Tritunggal. Sebab itulah kalau berdialog ini kita menggunakan dasar pendekatan sebagai rujukan, yaitu data. Gitu. Iya. Jadi kalau masalah pakai data itu tadi saya bukan nggak mau bawa data gitu. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu, udah terus gitu Bang. Udah terus kita bacakan, udah terus diulang-ulang gitu. Jadi tanpa Bang bacakan pun datanya ya saya udah tahu gitu. Makanya saya nggak usah pakai itu Bang data. Noah, yakin kamu tahu itu Bang. Ya orang udah itu aja terus Bang, gimana? Ya tadi Udah. berulang-ulang memang Bang Noah. Sejak dari Iya, udah Zoom dulu pun yang aku dengar-dengar ya teman-teman Kristen cuman minimal 5 ayat. Yang paling unggul itu Bang Noah selalu dipakai itu Yohanes 14:6, Yohanes 1 nomor 1. Siapa? Nomor 3 Matius 28:19. Nah, ini yang paling favorite yang selalu dipakai. Padahal ini bukan menggagalkan Yesus itu sebagai utusan loh. 372 ayat, bayangkan. Utusan 372 ayat. Yesus utusan. Yesus hamba. Matius 12 nomor 15. Perikopnya jelas, Yesus hamba Tuhan. Iya, Yesus saya imam dan tidak nabi. bantah. Saya tidak bantah itu Bang, jujur aja. Saya pribadi gitu ya, bukan saya pribadi aja ya. Secara dari garis besar pun yang tertulis di dalam Alkitab gitu, itu terjelas di Perjanjian Baru. Ya, saya udah menyatakan tuh di banyak komal bahwasanya Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan gitu. Jadi ketika Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, itu sudah ranah iman, tidak usah dibicarakan. Makanya kadang-kadang kalau yang teman-teman Kristen berdebat dengan teman-teman Muslim bahwasanya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Sementara Muslim kan minta mana ayatnya Yesus itu Tuhan kan gitu. Sementara untuk menjelaskan itu ataupun secara tertulis baik secara apa secara langsung gitu itu tidak ada. Jadi gimana pun ceritanya pasti tidak akan bisa kan gitu. Ya, Karena itu apapun itu Bang Noah, kita kembalikan kepada Iya. toko yang kita anggap ini. Itulah sebabnya Bang, banyak orang yang Iya. berpikir itu yang jadi mualaf Bisa. begini, Bang Noah. Ketika Yesus ini ada di muka bumi, aku sebagai orang Islam yang kemudian dari Kristen masuk Islam, Yesus di tengah-tengah, Kristen di sebelah kiri. Ini misalnya, ditanya 1000% Bang, kami bertanggung jawab. Ketika Yesus bilang, kenapa kau tidak Tuhankan aku? Ayat Al-Quran sama Bible yang aku pakai. Tapi kira-kira ini Bang Noah ya, sama kawan-kawan Kristen jadi renungan sama Anda. Kalau nanti Yesus tanya, siapa yang suruh kau menuhankan aku dan menyembah aku? Kira-kira ini Bang, karena kalau dipulangkan menurut Kristen sudah gagal itu. Gagal, sudah hancur itu ayat-ayat Bible. Kalau menurut Kristen. Nah sekarang pikiran kita ini, kalau Yesus tanya, contoh kalau aku, Al-Hidayah, ya. Kau dulu Kristen, kenapa kau masuk Islam? Yang di Islam ini tidak menuhankan aku? Bukankah kau bilang itu? Yesus, Al-Ma'idah 116, 117. Ini versi Al-Quran lah. Tidak pantas aku mengatakan apa yang bukan hakku ketika dituntut sama Allah. Pernahkah kau bilang sama orang-orang jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa di situ? Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku katakan apa yang bukan hakku, tidak lain apa yang ku katakan sama mereka, melainkan apa yang telah kau wahyukan kepada aku, yaitu sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini Al-Quran ini jelas. Bahkan Allah berfirman, kafir kalau menuhankan Nabi Isa, Al-Ma'idah ayat 72. Nah, dua referensi ini yang aku pakai pun sudah Yesus ini kasih jempol. Apalagi kalau aku pakai Bible. Bukankah kau bilang
Aku tidak pernah mengenal engkau. Matius 7, 22, 23. Atau di Matius 6, 24, ini sama dengan Al-Maidah tadi ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak boleh meninggikan yang seorang menghinakan yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, kata Yesus. Ayat ini sudah jelas loh. Allah itu Tuhan. Mammon ini gambaran manusia atau dewa. Nah, tidak boleh dicampur. Begitu kita keraskan, Yesus juga Tuhan yang juga 100% manusia. Tercampurnya di situ. Nah, sebab itulah dengan diskusi-diskusi begini ini, banyak orang yang kemudian tercerahkan. Apalagi dengan penjelasan-penjelasan para ulama-ulama yang terjun dalam dunia debat seperti Ustaz Dalif tentang keislaman gitu. Kalau aku dulu Bang Noah, tidak ada yang mengajari aku tentang Islam. Aku sendiri masuk Kristen, masuk Islam demi Bible itu loh. Beruntung orang Kristen sekarang ini. Bang Laki mungkin mau masuk nih, Bang Laki. Mau masuk Kak? Ada yang mau dibicarakan Bang? Silakan. Oh, Bang Selagi Laki, ada Ustaz Dalif. mau dibicarakan Bang Laki, silakan. Saya mendengarkan aja Bang, cuma kalau ada yang mau ditanya, ya baru saya masuk. Dek Ken Santang mau masuk? Nggak, ini ngobrol, aduh aku tambah ngantuk. Aku dari rumah Buya tadi ada Bang Andi, ada Bang Ian di situ. Aduh. Ustaz Alif? Di sini aku lagi ada tarhim. Iya. Aku izin mute dulu. Ya, siap. Ini Akhi Sumut. Oke, sambil nunggu-nunggu yang lain kan Bang Hidayah. Silakan. Saya ingin tahu alasan Anda yang paling besar lah gitu, Anda meninggalkan kekristenan gitu. Apa Bang? Silakan. Iya. Aku mau mengikut Yesus, Bang. Itu yang paling simple, paling terbesar. Karena begini ya. Bukan itu maksud saya. Maksudnya hal-hal apa gitu yang ada di kekristenan kah ataupun yang ada di dalam kitab gitu yang sangat mencolok, yang bikin hati Anda itu berubah, itu aja. Nah itu berangkatnya di situ kan, kamu bilang yang paling besar nih. Kalau mau jelaskan begini, aku dulu sebagai seorang pemain gitar gereja yang juga mengajar kebaktian sekolah minggu, apabila 25 Desember Natalan itu kan ada rumah ke rumah itu dipanggil di sini keloreng. Kita membawa lilin gitar, rumah ke rumah kita sembahyang itu. Waktu itu aku belajar darjah 5. Ketika mau balik sekolah, aku bilang ini, kenapa ini sampai jam 2 pagi aku begini nih. Mengantuk kali aku sekolah itu kan. Akhirnya 5 dasar ini aku cari di Bible ini, Bang Noah. Pertama, perintah pergi gereja hari Minggu, menyambut hari Natal, kebaktian, Rabana, Tuhan Tritunggal, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. 5 dasar ini yang aku cari. Bahkan ini tantanganku sampai sekarang loh. Ini bukuku ini. Ada 17 sebab aku meninggalkan Kristen. Salah satu daripadanya kalau dijawab oleh Bible, maka aku jadi Kristen lagi. Ternyata aku itu, bila aku membongkar-bongkar Bible Bang, di awal-awal sejak kejadian pun yang dulunya aku bilang Islam ini kenapa bodoh-bodoh bersunat ini, diputung anunya aku bilang. Di kejadian 17, nomor 14 itu, harus disunat kulit khatanmu. Aku bilang dulu kan Yesus itu katanya penggenapan. Jadi semua itu salah digenapi oleh Yesus. Pertanyaan saya sebagai orang, kenapa ditulis di Bible? Apalagi dikatakan Yesus ini Tuhan yang inkarnasi jadi manusia. Berarti yang berfirman ini adalah Yesus. Tidak mungkin Yesus membohongi dirinya sendiri gitu loh. Nah, di Kejadian juga diajarkan di Kejadian 8:32 misalnya. Abraham ini bersujud. Nehemia 8 ayat 6. Di Yosua 5 nomor 14. 1 Raja-Raja 18:42. Begitu juga di di Lukas 6 nomor 12. Matius 26:39. Sujud gitu. Nehemia 8 ayat 6 tuh Bang, lebih jelas itu. Dan mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi. Takbir ternyata. Sambil memuji Allah yang besar bahkan. Allahu Akbar. Lalu jemaat di belakang menyaut amin amin. Nah kalau kita dulu, kalau ke gereja,
Yang mengaminkan itu yang kiri kanan depan belakang kita yang mengaminkan. Aku bilang ini Islam ini. Apalagi masuk lagi dalam Keluaran 30 ayat 20, Keluaran 41, 31 dan 32, Keluaran 40, 31 dan 32. Dicuci tangan dan kaki loh kalau masuk sembahyang itu. Nah, apalagi kalau masuk yang tadi ada 3 ayat yang aku sebutkan itu. Harus kemudian tidak boleh makan babi, haram itu bagimu. Ternyata yang dulunya aku bilang Islam ini begini-begini, yang berat-berat, rupanya itu ajaran Bible. Apalagi Yesus bilang nih di Yohanes 14 nomor 12 tuh. Kata Yesus tuh, kalau kau mengikut aku, kalau kau menuruti perintahku, kau juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bukan imani aku sebagai Tuhan yang jadi manusia, bukan. Pekerjaan Yesus itu apa? Menegakkan Tauratnya Musa, Yohanes 5:45. Jangan kamu menyangka bahwa aku mengadili kamu di hadapan Bapa, yang mengadili kamu adalah Musa. Karena kepada Musa lah kamu menaruh pengharapan. Hukum Taurat. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Nah, ternyata yang aku ikut ajaran Yesus ini. Yesus sujud tuh, tidak makan babi, bercuci tangan dan kaki, wajib berpuasa. Dia disunat, mengisahkan satu Tuhan yaitu Tauhid. Sementara kita jadi Kristen, jangankan 5 tadi ini. 2 saja menyambut Natal sama yang pokok ke gereja hari Minggu. Mana ada ayatnya itu? Melainkan tafsir ternyata dari Matius 20 nomor 2. Yang pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kuburan itu pada hari Minggu. Pagi-pagi Minggu itu katanya itulah sebab diorang ke gereja hari Minggu. Ini kan penafsiran yang tidak ada literally. Berbeda dengan Al-Quran tuh. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jelas di situ. Salat disebut. Jumat disebut. Azan disebut. Itu. Nah jadi kalau aku kemudian sebagai Kristen aku bilang, ini juga ditanya aku dulu, kau bilang kebenaran itu ada di Bible, kenapa kau masuk Islam? Ya, Bible itu milik orang Kristen, coy. Islam itu ada kitabnya, yaitu Al-Quran, yang menyempurnakan ajaran para nabi, ajaran Yesus ini. Kan Yesus berkata, dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Masih banyak hal-hal lain yang ingin kukatakan kepadamu. Tetapi saat ini kamu belum siap untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh penghibur, roh kebenaran, yang diutus Bapa dalam namaku, dia akan memuliakan aku dan mengisapkan kamu akan dosa. Sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang diterimanya daripadaku, dan dia memuliakan aku. Ketika aku uji ayat ini, Bang, aku uji 5 loh. Tokoh di Bible itu. Aku uji Yohanes. Apakah Yohanes yang memuliakan Yesus? Tidak mungkin. Karena tertulis di Yohanes 19:34, ditumbak lambungnya Yesus, mengalirlah darah. Aku uji Matius. Tidak mungkin. Matius 27:30, Yesus diludah dan dipukul kepalanya dengan bambu. Aku uji Lukas. Tidak mungkin. Lukas 25, nomor 35-36. Yesus diolok-olok, diejek-ejek. Jelas itu ayatnya. Bahkan diolok-olok katanya. Aku uji kemudian Markus. Tidak mungkin. Markus 14:65. Dia diludah, dipukul, ditinju. Tidak mungkin kemudian adalah Paulus. 1 Korintus 12 nomor 3. Terkutuklah Yesus. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ternyata awal-awal sejak An-Nisa sudah membantah tentang penyaliban. Kata Quran itu Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak pula disalib. Tetapi diserupakan seperti Isa bagi mereka. Ketika hal ini kemudian aku uji di Bible betul. Penjelasan ayat An-Nisa 157 ini Bang Noah begini. Kami hukum juga karena ucapan mereka kata Allah. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi diserupakan seperti Isa bagi mereka. Mereka yang berselisih faham tentang soal penyaliban itu. Tidak yakin tentang apa yang mereka bunuh melainkan menurut prasangka belaka. Begitu aku buka Bible, jelas terang benderang dalam 1 Korintus 15 nomor 15 kata Paulus. Lebih daripada itu ternyata kami telah berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan Allah membangkitkan Kristus. Padahal Allah tidak membangkitkannya.
Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih, kan kata Allah tadi, mereka hanya berselisih paham tentang soal-soal penyaliban itu. Ternyata Paulus juga mengakui di situ. Ketika mereka berselisih paham tentang soal-soal agama, Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus ini hidup, tidak mati. Di Yohanes 10 nomor 29 ke 39-nya. Yohanes 10:39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tapi Yesus luput dari tangan mereka. Ayat Bible itu. Apalagi kalau kita cross check Matius 17 ayat 2, Yesus berubah wajah. Lukas 9 ayat 2, Yesus berubah wajah. Markus 16 ayat 12, Yesus berubah wajah. Kalau sudah boleh berubah wajah begini, tidak mustahil kata Allah, wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin subi'alakum. Tidak mungkin orang lain yang diserupakan. Buktinya apa? Ketika Yudas membawa tentara Romawi ke tempat persembunyian Yesus, di dalam Yohanes 19, dari 2 sampai 6, 3 kali Yesus mengatakan sama mereka, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Kenapa Yudas tidak langsung saja bilang itulah dia? Yudas saja tidak kenal sama Yesus di situ, Bang. Apalagi kontradiksi penyalibannya, ada jamnya pukul 9, ada yang pukul 12. Yang memikul salibnya ada yang Yesus, ada yang Simon. Warna jubahnya ada yang ungu merah jambu, ada yang warna ungu. Perkataannya ada yang sudah selesai, ada yang lil masabaktani, ada pula yang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini semua tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh, Al-Hidayah ditangkap oleh polisi. Dipanggil Ustadz Alif ini sama Dikian Sentang ini sebagai saksi. Jam berapa kau melihat Al-Hidayah mencuri? Kata Ustadz Alif, aku melihat dia pukul 9. Tidak, kata Kian Sentang. Aku melihat dia pukul 12 loh, Hakim. Dibebaskan aku, Bang. Karena itu tuduhan liar namanya itu. Apalagi berangkat daripada pokok keimanan, yaitu ajaran yang kita disuruh beriman sebagai Tuhan, Bang. Sebab itulah alasan-alasan saya itu kenapa saya menghafal Bible itu, sebab gara-gara itu saya masuk Islam gitu. Sharing-sharingnya, tapi menarik Bang Noya. Mudah-mudahan kamu juga suatu hari nanti akan diberi petunjuk sama Allah. Tapi baca-baca Bible dulu lah. Oke, giliran saya kan. Silakan. Oke, mengenai sunat ya Bang ya. Jadi setahu saya ya, sunat. Kenapa orang Kristen sunat? Ada yang sunat, ada yang tidak sunat. Jadi kalau di dalam Kristen itu tidak ada kewajiban untuk bersunat, karena sunat itu perjanjian Tuhan dengan Abraham, bukan perjanjian Tuhan dengan untuk seluruhnya gitu. Jadi sunat ini termasuk di dalam suatu tradisi Yahudi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi gitu, terkhusus di orang Yahudi. Makanya setiap penganut Yahudi, bahkan walaupun dia beragama apapun ataupun tidak punya agama, tapi ketika dia adalah seorang Yahudi gitu, bangsa Yahudi, itu pasti bersunat karena itu tradisi mereka gitu, seperti adat gitu. Jadinya di dalam kehidupan mereka. Baru yang kedua tadi mengenai penyaliban antara disalib dan tidak disalib gitu. Sebenarnya ini sama-sama saling kontradiksi gitu ya. Kontradiksinya begini. Di Alkitab dikatakan disalib. Di Al-Quran dikatakan tidak disalib, tetapi diserupakan. Secara ilmiah tadi kami sudah bahas dengan Bang Alif bahwasanya ada kubur Yesus ditemukan, dan kubur ini sudah ada sejak dulu. Maksudnya ditemukan itu penggalian tulang belulang. Bahwasanya tulang belulang itu bukan hanya tulang belulang satu orang saja, tetapi tulang belulang ada beberapa orang, itu ada perempuan, ada anak-anak juga. Tetapi penelitian ini belum konkret dan mungkin bisa jadi tidak akan konkret gitu, karena ini bukan hal yang mudah ya untuk meneliti yang sudah sangat lama gitu, yang sudah sangat lama tidak pernah disentuh sama sekali. Tiba-tiba ada seorang ilmuwan nggak tahu dari mana ilmunya gitu untuk membongkar itu,
datanya pun tidak akurat gitu, karena ini tidak dipublikasikan gitu. Ini hanya tertulis di website atau di situs-situs tertentu gitu ya. Jadi kalau mengenai tadi yang diserupakan itu juga tidak bisa dibuktikan secara nyata gitu. Bahwasanya memang iya itu dibuktikan secara nyata. Yesus itu diserupakan, walaupun di dalam Bible, di dalam Perjanjian Baru ada ayat-ayat yang mendukung bahwasanya Yesus ini bisa menyerupai dirinya ataupun bisa mengubah-ubah penampilannya kan gitu. Tetapi secara penolakan tadi tidak bisa dibuktikan bahwasanya Yesus ini memang benar-benar digantikan. Karena tidak ada juga ayat-ayat pendukung yang lain bahwasanya ada saksi. Ya, itu dia masalahnya. Ya, apa yang kira-kira? Nanti ya, itu masalah itu mah di belakang layar aja kita ngomong Kang Epul. Iya. Nah, Itu bisa sih, nah, itu ini kan udah ke coba Bang juga. Glenn kan apa namanya? Udah. Masalah si ini. Bukan. Nanti kita coba lagi masuk dari Medan. Itu dilaporkan dulu biar orang tim cyber nyari itu di mana. Nanti dikasih tahu tuh. Tuh Sopiatul siapa lagi itu? Nina Wijaya baru dapat tuh. Nah, ini Bang Glenn Lapornya udah laporannya panggilan berapa sekali nih Bang bulan Glenn itu? ini. Iya, saya udah tahu kalau Guru udah tahu itu. Cuma kita lagi ulik kok. Kita lagi susun juga buat bikin laporan nanti di Sumut. Orang Medan Polda juga? Sumatera Utara udah. Kayaknya. Di situ ada Kasih si nama gapai aja lah. Habibi, Iya. ada Gurunda, Coba mana? ini Habibi ini Gurunda sama ini yang saya bilang ke mereka, kalau kalian ada di hadapan saya patahkan rahang kalian. Ini Dia narasi yang apa? nama Muhammad Narasi ini apa dia? agak nyolot juga nih Bang Glenn. Itu gambarnya itu. Karikaturnya yang kurang ajar. Kenapa itu Gambarnya itu karikaturnya? dikasih nama Muhammad itu, Kak. Oh. Dibikinnya di mana tuh? Ntar ambil kacamata. Di akun ya. Oh, di atas ya. Di atas apanya? Ah, dikasih nama Muhammad Muhammad Sallallahu apa Alaihi itu? Wasallam itu. SAW. Oh ya. Oh ya. Kalau cuma sekedar dibantai-bantai akunnya Kang Epul, nanti kan tuman mereka, paling juga dibantai akun udah. Yang penting itu udah ngehina kan begitu Bang Glenn. Jadi kalau Ketika dikasih pelajaran dibantai ini sekali kan kita takut tuh. nggak ada data. Biar kedeteksi ininya dulu sinyalnya dulu itu jaringan dulu kan itunya. Iya sih. Ketika live kan ketika di ini kan ada ininya kan. Bisa kelacak. Harusnya itu sama ada suara videonya itu. Biar lengkap Kalau untuk kayak gini laporan. udah bisa ini ya Bang Glenn ya. Udah bisa dilaporkan ya. Udah. Bisa. Udah. Itu udah bisa. Emang kita lagi atur kok, lagi atur. Kita lagi susun. Jadi kalau bisa untuk yang lain-lain ya kumpulkan aja tentang dia sebanyak-banyaknya. Videonya ambil videonya. Iya, biar kita ada bahan juga. Biar kita Rekaman yang dia ada menghujatnya. Ini simpan satu kan.
Nah, kalau dia lagi live, dia ada menghujat direkam. Biar sekalian disatukan, kumpuli bukti-buktinya gitu. Dedar. Udah Bang Glen, Harus. apa? Besaran lagi Bang Glennya. Bang Glen yang dibesarkan lagi udah. Kenapa saya yang besar? Harus saya kira. Bang Glen gak harus dibesarkan, udah besar dia. Glenn dapat itu dari mana tuh? Aku masuk ke situ tadi Kak Moza, masuk di komalnya itu. Bukan kau udah. Glenn dapat dari mana itu tadi? Udah dapat berita itu dari mana? Udah lama aku lihat itu, udah lama aku bantu akunnya itu. Narasi dia ada sama Glenn. Narasinya nggak ada, cuma gambar-gambarnya itu aja, Mbak. Narasinya sih nggak ada, dia jarang bernarasi. Itu kan dia pernah ketemu aku itu maki-maki itu di Komal. Si Gurunda kayak suara siapa ya? Lupa itu. Dedar. Ini kayak Aderion. Aderion ya? Dedar, monitor Dedar. Iya Kak. Dedar, kirimkan nanti Mbak Kakak itu dari DM ya. Iya Kak, nanti aku kirimkan. Biar DM-kan nanti. Mak, dijamin dibuka apa enggak tuh DM? Minta di DM pula. apa sih? Jangan main-main. Ini orang serius. Iya, siap. Dikirim sekarang Dedar, biar besok disuruh orang Ical ngelaporkan. API udah ngambil itu full Glenn? API udah ngambil? Belum. Oke. Baru-baru ini Mak, paling seminggu ini kan. Udah lebih, Itu udah pasang-pasang kayak gitu. Udah ber2 minggu itu, 2 minggu lebih dia. 2 mingguan ya. Coba Gambarnya itu aja kan. Coba Dedar kirimkan itu ke ini Kakak. Nanti Kakak buka biar kami rembukan dengan orang Gapai dari sama si Ical, biar orang tuh pergi ngelaporkannya. Nanti itu kan agak lama itu nyari alamat dia, mau sebulan nanti tuh baru ketahuan alamatnya di mana. Sama kayak Lina Wijaya tuh kan baru dapat sekarang, semalam dapat tuh alamatnya Lina Wijaya. Siapa lagi tuh yang dapat tuh? Karena dicari dulu sama orang cyber tuh di mana dia gitu alamatnya. Ya, Si Lina Wijaya orang mana Mak? Udah ada di itu Bandung alamatnya. di Jakarta sama di Bandung. Ya orang Sunda Kang. Deket. Mudah-mudahan dia orang Medan kan. Jadi laporannya enak, siap dilaporkan, tunggu seminggu jadi anak Batak kedua dia. Kalau bisa terjangkau dengan orang Gapai kan. Sudah aku kirim ke DM. Di Suswek kuduna nu kitu mah Kang Glenn. Udah sesuai, udah pecah. Lunak. Di korowotan banget nah eor adanya. Apa yang kau bilang Ipul? Itu mukanya mah dijilatin pakai silet. Dijiletin Enggak lah, maksudnya. mana berani kami kayak gitu. Didatangi lah, udah dilaporkan seminggu 2 minggu nggak ditanggepin, udahlah kami gerak nyeret dia, anak Batak itu mah. Udah diseret dia kan, nanti datang polisi. Nggak bisa dipegang dia merontok di dalam tuh kalau udah didatangi rame-rame nanti. Iya. Polisi udah Tadi udah aku kirim juga Kak. Udah aku kirim ke Bang Ardiansa tadi. Aku kirim ke Bang Adon, aku kirim juga ke Bang Riki Dilon tadi udah aku kirim juga itu. Udah nyampe ke Bang Riki. Ke Bang Riki udah Bang Riki oke lah, udah bisa. Bang Riki udah aku kirim juga dari Bang Len. Bang Riki. Oke, udah Bang Riki udah sama kayak kau ngirim ke aku kok, itu aman.
Untuk yang di bawah, kalau ada yang seperti itu, tolong direkam dan di screenshot ya. Langsung jadiin PT. Dan saudara-saudara muslim jangan ada yang naik, jangan sampai ada yang mengimbangi itu. Kalau tadi saya naik Iya, karena gini, kalau kalau orang mau dilaporkan itu berarti sekitarnya itu jadi saksi. Nah, jadi kan jangan ada orang Islam lah yang terikut. Biarkan aja dia tetap kayak gitu. Kalau ada yang orang Islam turun aja ya, jangan ikut-ikut gabung sama dia. Iya. Kalau tadi saya naik Kak, kamu aja saya naik di situ karena mendidih darah saya ngeliat seperti itu. Tapi kan nggak ada rekamannya, Bang. Nggak ada rekamannya, itu kan screenshotan. Nggak ada, cuma rekaman doang. Iya. Kalau Kan saya rekaman, bilang kalau tadi cuma ngomong begini aja, kalian kalau ada di hadapan saya patahkan rahang kalian, begitu aja Kak. kalau mau direkam nanti, kita jangan ngomong, biar dia itu monolog. Terutama itu Kak Moza, Bang Glenn, si yang nama akun Habibi itu yang keluarin dalil-dalil apa gitu. Nah, itu Habibi itu. Habibi. Nah, nama akunnya Habibi. Nanti saya kirim ke Tapi Kak namanya Moza, gimana? ya, akunnya Habibi itu sama Gurundan itu. Iya. Sama Muhammad itu sekalian kan. Iya, kalau mau gitu aja, ketika ada penghujatan gitu aja, tantang open cam, biar kita yang open cam duluan. Belum tidur, Mak? Baru bangun tadi. Jam 3 bangun. Itu Bang Budi udah ngorok? Sholat. Oh, sholat. Gendut apa ini lari-lari subuh-subuh lari-lari segendut ini ya? Aku ya. Cek bang. Aduh. Kalau Memeh di puasa Medan yuk, dia, Bang Glenn. Bang Glenn, di Medan selamat ya babacakan. selamat. Di mana? Di dia tuh di ujung kulon, ayo. Maksudnya hari ini ya? Hari ini sih ada kerjaan bisa. Memeh lebaran. Memeh lebaran, hari memeh bisa. puasa. Hari ini saya tidak ada kerjaan pisah nih, nggak tahu mau kemana. Kalau itu ke sana ya. Ajak tah, dedaknes tah. Ini kerjaan di mana? Woi, dedaknes. Disamper ke Bang Glenn kayak. Emang di mana di Darnes? Darmi. Saya mah di Leweng, Kang Glenn, Di mana? Kalimantan. Oh, sabar kumaha ngopi-ngopi ya wae itu cerek nih. Kapan kota baru mah Leweng, pan Leweng kene. Dekat Sarangjana. Oh, sarang jana. Sarangjana. Dekat Kajurig. Sekitar aya 5 kilo lah meureun ka Sarangjana deket Kang. Di tempat saya.
Hari Bang Budi di grup kamari yang naon tak Daraknas ngalaporkan saha nu ditomak. Subuh. Oh mak, kemarin aku ngobrol sama si ini mak, si Karadin mak. Siapa Karadin? Itu yang suka nongkrong di Komal ini. Si David yang mualaf itu. Kenapa? Dia kan sebelum mualaf kan di sini terus kan? Enggak juga lah, keliling-keliling gitu kemana-mana. Sering kali di Komal ini. Makanya aku ngomong sama dia kan. Bang Karadin kataku kan udah ketemu mama belum katanya. Mau ngapain ketemu? Kan belum tahu, makan udah tahu apa belum dia mualaf kan? Tahu lah. Tahu ya. Orang sering dia tuh ini sama Nora sama Mak dari DM. Iya kan di sini. DM. Jarang dia di sini tuh. Siapa yang suka di sini siapa ya? Gak tahu, banyak kali lah Pul. Itu yang nggak pernah mau itu debat sama Islam. Biasanya kan debatnya sama itu. Yang biasa kita benturin sama itu sama Bang siapa tuh? Bang Maulana. Enggak, urusannya apa sih David itu ketemu Mama? Barangkali kan Ma belum tahu kan, kemarin tuh baru-baru kan dia itunya. Kan sering kali nongkrong di sini kan. Semalam di sini dia. Iya kalau semalam mungkin berapa malam yang lalu lah. Mantap juga ngomongnya. Ada Kalau Kristen di orang- bawah tuh katanya. Kalau orang mualaf itu udah ada apanya orang mualaf. Ada yang kita mualaf, kenapa jumpa mama? Apa urusannya sama mama dia? Mak itu Ya kalau barangkali orang masalah minta doanya Ma gitu kan. Anak baru kan. Anak baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ketemu di Komal gitu? Semalam udah ketemu. Mualaf itu kan kalau ketika mendoakan katanya mustajab, Mak. Udah dia semalam di sini doakan kami semua di Komal. Nora ada nomor handphonenya itu. Oh, Nora sering itu bantu dia. Bunda Nora. Mm-mm. Jadi kalau lebih ininya kayak semalam itu kan dia mau sunat kan dokter akal, nanti yang biayain sampai dia sembuh sama uang dia istirahat tuh dokter akal. Julius tuh Julius yang nangani. Pokoknya kalau orang mualaf itu orang
Kalau dari Bang Juma ya, Bang Juma gitu yang mualafin tuh kan nanti diurus tuh sama dia. Sunatnya, misalnya dia ada entah keperluan apa kan, sama Bang Juma tuh dikasih sama apa mualaf center. Itu nggak kebayang kalau disunat udah tua kayak gitu kan berapa lama ya sembuhnya? Seminggu ya? Ipar mak begitu sunat begitu pakai celana jin. Langsung sembuh? Sembuh. Orang bule itu suaminya. Itu Udin yang disahadatkan Bang Juma yang di Kalimantan tuh, kan udah nih bawa sunat tuh. Pulang sunat pakai celana jin tuh. Foto mau Udin. Kalau Udin yang dibawa mama, ini Udin yang ini bukan? Udin kampleng. Udin, iya. Dia tuh kemarin yang bawa sunat kan ada kemarin sebelum si David, ada itu orang Kalimantan yang disadarkan Bang Juma. Kan sunatnya sama si Udin, dibawa Udin ke dokter Sinar. Pulang langsung pakai jin. Ini dia mak baru pulang sunat dia katanya. Divideoin mau Udin. Tuh, pakai celana iya. Udah bisa biasanya kan pakai sarung mak. Enggak lah, kalau laser enggak. Kalau laser bisa pakai celana, bisa aktivitas langsung dia. Itu netes enggak itu darahnya tuh ketika pakai laser? Enggak berdarah. Kalau di laser tuh enggak berdarah. Enggak berdarah ya. Kayak kebakar kayak gitu ya? Enggak tahu lah mak kayak mana. Aku pun ada aja nanya mama, macam pernah sunat aja mak nengok laki-laki. Oh yang enggak kau pul. Ada aja nanya. Lagi agak lain tahu. Refleks kali menjawabnya. Langsung sewot. Orang memang nggak tahu kok tanya sama kayak kebakar gitu. Yang nggak pernah lihat. Gila kau ini. Sampai ke dalam-dalamnya pula kotanya. Ada yang di bawah jangan ketawa dosa lo. Ya enggak pertanyaannya. Aduh kacau. Pagi-pagi. Ini yang lain pada tidur apa kemana ini ya? Sholat. Udin sholat, Glenn sholat Jakarta ke Kalimantan duluan. Ya, saya belum. Saya belum mak. Sini. Medan juga belum. Munggah acar sebelum puasa kemana mak? Mana ada kemana-mana. Di rumah. Sini mak ajak Bang Glenn mak. Banten lah. Kami aja Glenn aja ke Medan aja sama mak banyak kasus dia tuh. Ger-gernya mak ke Polda kemarin sibuk kami. Belum selesai kah? Baru selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bulls. Bubar. Tenda pada bubar jalan. Iya. Udah kembali orang itu ke alam bapa. Kalau orang Banjar wanita sunat juga. Iya, kalau pengikut Imam Syafi'i wajib sunat perempuannya. Uriyasyah. Imam Syafi'i. Tapi kalau Hambali sama 4 mazhab lain nggak wajib. Enggak. Imam Syafi'i wajib. Kalau emak Imam Syafi'i, kami memang sunat semua. Sama, daerah saya sunat semua wanitanya, Mak. Berarti Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Iya.
jadi jadi Kekang. sudah jadi adat. Sunat. Jadi adat daerah, Mak. Oh. Jadi adat kedaerahan. Sama Bunda, Semua. ya. Karena kalau memang di agama kita Imam Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i. Makanya banyak kontras itu di tempat kita, sama-sama Oten juga sering kan itu ditanya-tanyain perempuan itu nggak sunat, nggak ini, karena perbedaan mazhab itu. Hambali itu para Habib, iya. Kalau orang itu mah nggak tahu, mak Imam Syafi'i, Imam Syafi'i wajib. Kok Hambali kayaknya enggak. Selain Imam Syafi'i nggak wajib kayaknya. Aku juga mau tuh nyunatin Oten-Oten yang siapa? Aletea. Nah, mana dia mau sunat dia Oten, balul kau. Tapi kalau perempuan Pol, mualafnya Iya. udah tua dia nggak sunat, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, kalau perempuan udah tua nggak bisa, mati dia. Perempuan nyawanya di situ. Iya. Iya, nggak bisa. Paling disarati aja lah, nggak kayak kita lah mungkin. Nggak kayak kita yang memang dari Islam disunat dari bayi kan. Perempuan kan bayi, begitu lahir langsung disunat gitu kan. 1 minggu kan langsung kan? Kalau perempuan kan 1 minggu. Sebek lahir, mana ada 1 minggu, masih di rumah sakit itu. Disunat. Daerahku 1 minggu 14 hari, Mak, biasanya baru sunat. Kalau kami dari lahir udah disunat, pulang dari rumah sakit udah sunat semua. Kembali itu para Habib, iya nggak ngerti Mak, makanya Mak kurang suka sih ngikut Habib ini, Habib itu, Habib ini nggak ikut Mak Yudhistira. Kajian-kajiannya kalau Mak baca-baca nggak ini, nggak paham Mak. Perang Habib, Habaib tuh nggak ngerti Mak Yudhistira. Bang Maulana Nggak kemana, Mak? ikut. Gak tahu mana dia. Tumben nggak nongol malam hari ini. Oh, gol tuh berarti. Makanya kalau ada orang berargumen tentang Habaib atau Habib tuh Mak no komen. Gak ikut campur sampai ke situ. Yang penting di Imam Syafi'i itu gimana, di situ aja yang Mak perdalam. Mau Habib mau bukan, bodoh amat. Nggak ini ngurusin ya. aku juga, Mak. Kayak kami di Gapai itu kan, itu Islam yang benar-benar yang tegak lurus gitu kan. Tapi nggak pernah mengkaji Habib apa, nggak pernah itu. Pokoknya kalau Islam salah gas. Mau dia siapa aja, mau ustadz, mau baik, mau apa, udah selesai aja tuh dibikin. Betul, Mak. Karena yang kita ini bukan dari itunya, nasabnya kan. Ajarannya dan siapa yang mengajarkannya itu yang kita. Iya, makanya ngeri kan, ada itu perang-perang Habaib tuh sama Habib tuh sekarang lagi ribut. Mak nggak ikut campur. Lagian nggak ada kerjaan kalau aku rasa, Mak. Nasab direbutin, ya ngapain pula, nggak ada kerjaan lain, mau ada nasabnya mau enggak ya urusan dia sama Allah. Sibuk ini keturunan Nabi ya kan, keturunan Nabi nggak ngerti Mak itu. Kenapa orang ribut jadinya, ya Allah, Mak pikir. Keturunan Nabi pun kalau berdosa masuk neraka. Itu aja kita ambil ininya ya kan, awalnya. Iya. Sama kayak kita, kalau kita salah ya berdosa, masuk neraka. Iya, dari ajaran yang ketika itu benar. Al-Quran sama hadis tuh, kayak itu aja.
Wih. Wih. Ya, Monitor. selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat maghrib ini, Mak. Selamat Wih, siang. kau di mana, Wih? Jauh di Nun, jauh di sana. Menjauh Balik di kapan, kan? sana. Ya, gimana? Agak lain. Ya, di negara Anda selamat pagi, di negara saya selamat siang. Oh, kamu Kyoto, Mas. Emang di mana negara Anda? Ya, kenapa ditanya-tanya? Ini mau tanya negara atau diskusi? Kau Islam Kristen, Wih? Kristen. Oh. Justru kami pengen tahu perbedaan waktu di negara Anda itu sekarang di mana. Kita diskusi saja. Aja pitam ya. Nampak kalau Kristen ini Ya, panas Diskusi aja saja. Kali bawaannya. kau ini ya. Diskusi. Ntar kau tanya Cepat lagi. kali panas itu kau Di ini mana kau alamatmu? itu. Wah, itu repot itu. Ya, silakan diskusi. Takut kalau tanya Ditanya alamat. baik-baik. Kenapa takut? Kau tanya Agak baik-baik di lain. negara saya, Nun jauh di sono cukup. Jangan tanya alamat lagi, RT RW ya repot. Emang negaramu sudah beda, Wi? Udah, kita diskusi saja kamu itu. Ya, Yang silakan, kamu Mas. pakai bahasa Kamu Indonesia, diam, makanya diam, aku diam, tanya kamu negaramu silakan, di host. mana. Diam, diam. Ya, silakan. Apa host. kau? Diam, Nyuruh kamu aku diam. diam. Silakan, host. Siapa lo? Siapa lu? Siapa lu? Kenapa kau Apa Wih? kau? Kok Apa kau? hitam Main aja gas-gas kau, saja kau. Apa kau? Apa? Kenapa kau? Siapa lo? Siapa lo? Nah, halal Babi darahmu pula lagi kau. lagi. Halal darahmu lagi. Ntar lagi kau bawa bom ke gereja lagi. Kau. Diam. Silakan, Moja. Silakan, Moja. Diam. Takut kau. Diam. Moja-moja apa kau? Diam. Muncung itu diam. Jangan kayak Nabi kau. Congor babi kau. Moja-moja kayak kenal aja. Jangan kayak Nabi Ketawa. kau ikutin kau. Nggak sama. Babi Kau kau. dekat nabimu. Coba silakan, Moja. Silakan. Anjing, babi. Kau. Silakan. Kayak gini lah, kayak gini. Panggil mama gua moja-moja kayak kenal aja kau. Darah lagi kau lagi. Sok-sokan lo sok kenal. Sosokan kau. Ntar lagi. Halal darahmu. Allah. Tuhanmu tuh mati digantung tolol. Tanya alamat kau di dasar kau kadrun. Silakan Moza. Silakan. Babi kau ditanya Diam baik-baik. Kau diam. Berdasar Diam gak kau, ada kau. diam kau. Jangan Ditanya kayak alamat Nabi. itu baik-baik. Diam. Monyong. Diam, muncungmu itu gede. Moncong itu kayak babi. Muncung kau, iya kambing kau, iya. Wih, Oi, memang bisa kurang entah. ajar kau. Orang baik-baik Kau bilang yang negur begitu kau kau, congor jadi babi, kau kayak bilang gitu kau kau. cokor onta, pipis onta. Memang Itu, monyet. manusia makan Ketika congor ditanya, babi, pipis onta penyebab gimana? bangke Congor pipis kau. onta kau dah. Ditanya baik-baik, tanya alamat orang kalau bau itikat baik. Kau meraung-raung kayak Diskusi kau, kesetanan. diskusi. Kayak Egy Sujana Diskusi. itu. Mana Egy Sujana? Aku bunuh kau kalian. Assalamualaikum, Goblok kakek kau ini orang kuda. Islam ini. Waalaikumsalam Apalagi ini penyembah hewan anak domba ini. Silakan, Kenapa lagi Moza, penyembah silakan hewan diskusi anak apa? domba? Anda mau tanya apa? Kenapa kau penyembah hewan Diam anak kau, domba? muncung kau itu. Kenapa Kurang kau? ajar kau semua kau nih. Kenapa? Kenapa kau sembah hewan itu? Hewan itu anak domba, domba itu Oi, hewan. kadrun, oi. Vivi Sonta, Kenapa? diam. Vivi Sonta. Yesus itu kadrun Lukas 1 nomor 80. Coba buka Lukas 1 nomor 80. Kenapa Yesus si Muhammad kadrun. menikahi Aisyah umur 6 tahun? Cabul enggak itu? Yesus menikahi Manusia, si Maria. Muhammad. 3 tahun, siapa yang lebih cabul, Aisyah, Monyong? itu kira-kira cabul enggak? Saya tunjukkan datanya, besarin. Ya, Udah. si Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun enggak? Ya, Yesus Si menikahi Muhammad menikahi Aisyah itu umur 3 tahun. Si Aisyah itu 6 tahun, cabul enggak itu? Nah, Si Yesusmu itu umur 3 tahun dikawinin, monyong. si Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun, tunjukkan kira-kira datanya. cabul enggak? Yesus menikahi Menikahi Aisyah Maria umur 6 Magdalena tahun dan umur 3 tahun. Nah ini datanya nih. Sama ini mute nih, udah panas kau kan? Ini tunjukkan bunda, Pintas cari kutaruh kepada ya kamu. supaya dia baca. Kira-kira si Muhammad Nah, tuh. menikahi Aisyah Wih, umur wih, 6 diskusi, tahun, wih. menikahi Wih, diskusi. makanya Tuh, iya data tuh, diskusi. data, Makanya, temanmu ini suruh diam. Istriku Temanmu yang ini suruh paling diam. mudah ialah Ketika si Maria Muhammad menikahi yang Aisyah umur berumur 6 tahun, 3 Aisyah tahun. bunda.
Tidak Cabuli nggak itu? tahan nafsuku melihat Cabuli nggak itu? muridmu Maria. Cabuli nggak itu? Cabuli Indahnya nggak kata itu? Yesus. Oh Ya. indahnya. Si Muhammad Waduh, nih 3 kayak tahun. Oh indahnya istriku, Cabuli nggak itu? Ayo, Istriku cabuli umur nggak? 3 paling tahun indah ialah dicabuli Maria. sama si Yesus. Zina cabuli nggak itu? 3 tahun Tuhanmu itu monyong. Ah, Maria. sepintas kan? Indahnya katanya. Kau bertanya, aku tanya. Nah, mantap begitu. Oh indahnya. Ya, kira-kira Muhammad menikahi Aisyah. Kira-kira cabul nggak itu? Oh Umur 6 tahun. indahnya Pepe umur 3 tahun Aduh, Muhammad jelangkung. menikahi Waduh. Aisyah umur 6 tahun. Kira-kira cabul nggak tuh? Jelangkung. Yang 3 tahun lebih cabul. Di sini Pantas ada kah itu etan, menikahi Aisyah umur 6 rambutnya tahun? panjang, Kira-kira pokoknya cabul. bolong. Bangkit dari kubur namanya kuntilanak. Kuntilanak bangkit dari kubur ternyata. Masih mau dari tadi saya diam kau dibawa, saya Nabi nonton dibawa kau Muhammad itu menghujat nikahi Aisyah. Kira-kira Rasulullah. cabul nggak itu? Dasar. Itu kalau kau bertanya yang baik-baik, kutanya lagi sepantaran yang pantas dengan pertanyaanmu supaya kau nggak hanya mencubit orang. Nah, panas kau Udah, kan? diskusi Ya, ini baru bagus hostnya diskusi. Pertanyaan yang Janganlah sepantas kau akan menghujat. kubuat pantas Aduh. dengan engkau pertanyaanmu, kau akan kain-kain menjerit-jerit berdarah kau. Nah, itu jangan kau hanya mencubit orang. Ketika kau dicubit, halal darahmu di mana kau? Penistaan, gundul mundasmu. Sueb, Udah pir kapir Assalamualaikum, jangan kapir Diskusi botol kita, kapir host. mulu kapir botol. Diskusi apa? 1 juta saya bisa pertanyaan yang membuat kamu tekain-kain nangis-nangis. Kau Lontong. tahu. Orang Silakan, kita Em, pembelajar. silakan. Yang bagus ya, Wi ya, Ya, jangan ini hujat bagus ya. baru host bagus. Kalau kau buat, Silakan, aku buat silakan. juga nih. Gitu. Silakan. Itu sama anak muda Sueb. Pagi-pagi udah bahas selengkangan. Bertanya baik-baik. Ku jawab Entah baik-baik. ini orang si Wi nih, aduh, jangan gitu. Silakan bertanya baik. Kamu mau bertanya apa ditanya? Silakan. Silakan, Eb. Maksudnya Gimana? Silakan Anda bertanya atau saya tanya. udah bahas selengkangan ini. Ah, selangkangan Aisyah ya? Maksudnya? Iya, selangkangan Aisyah. 3 tahun. Nah, iya, gampang kalau debat ya, gurunda kau Juma itu udah kain-kain tuh lari-lari itu kan. Dilaknat Allah itu si Juma itu. Tuhanmu saja dilaknat monyong. Hanya representasi seperti ya Jangan Profesor siapa bawa kemarin orang itu. lawi. Udah ada ini. Bentar, Diskusi. aku ganti akun dulu, Mak. Bentar, Mak. Iya, Mana? Ayo diskusi gimana? Kakek muda ganti akun. Diskusi gimana? Ayo. Tap di bawah. Tunggu lo, tap. jangan turun, monyong. Woi, kambing jangan turun. Muncungmu itu. Udahlah. Wi, Gampang si kalau kau Bini. tuh menghujat gampang ku buat. Kau pasti Rusuh nangis-nangis kali kau, Nanti saya Wi. bilang kau teroris, susah-susah. Teroris. Kalau kata-kata begitu saya 1 juta langkah di depan. Orang Kristen pembelajar tahu nggak? Kanda Biar monitor. kamu tahu. Orang Kristen itu pembelajar, lebih pintar dari kamu tahu nggak? Saya itu pembelajar. Saya mau Belajar kasih. apanya kayak gitu? Kau pembelajaran apa kayak gitu kau? Kau juga pembelajar apa? Mau saya tes kamu matematika bisa nggak? 4 dibagi setengah berapa? Oh mau ngetes. Udah, ya 4 dibagi setengah berapa? Oh mau ngetes. Kamu bodoh kamu. Yakin? 4 dibagi sepertiga berapa? Mak, dengerin, Mak, lihat, Mak, 4 bagi sepertiga Ini berapa? ajaran iblis, ajaran anjing yang joget-joget di tempat ibadah. Ajaran cabul. Ini ajaran anjing, ajaran iblis yang joget-joget tempat ibadah. Itulah Ajaran anjing. Cabul nikahi Aisyah. Ajaran Muhammad nikahi Aisyah umur 6 ajaran tahun. anjing ya, ajaran anjing itu. Bahkan Allah Lihat nih, ajaran anjing nih. yang menikahkan Muhammad dengan Di Zainab tempat ibadah Al-Adil. Monyong, lihat
tuh, itu fakta ajaran iblis tuh. Allah menikahkan Lihat itu. itu Tuh, lihat tanpa tuh. mahar, tanpa Lihat. saksi. Lihat. Cabul enggak itu Allah kamu Ajaran itu. anjing lu diam lu Al-Adab anjing. 51 mengatakan Nih, bahwa nih. Allah menikahkan Nih, Muhammad ajaran dengan iblis Zainab nih, tanpa joget-joget tuh. saksi, tanpa Nih, mahar. iblis joget-joget sama kayak Ya, Daud cabul mendapetin enggak itu? Cabul bermain enggak itu? kecapi Cabul nih. enggak Lihat itu? nih. Al-Azab 51. Ini ajaran anjing nih, anjing. Ya. Menghina Nabi gua lu bangsat ajaran iblis Zainab lu. itu tanpa mahar. Lihat tanpa ini saksi. iblis. Kira-kira cabul enggak tuh? Iblis kampung kacau lancang lu. Cabul enggak itu? Kacau bangsat lu. Cabul enggak itu? Dasar Yesus lu betitit Cabul lu. enggak itu? Kampret Cabul lu. enggak itu? Tuhan betitit. Allah sih Udah titiknya nggak berguna lu Ya gimpotet si lu. Muhammad Sebah, Al-Azab 51 gok, dengan lu. Zainab tanpa mahar, tanpa saksi. Cabul Alah, enggak ngomong itu? apa sih ah? Ah. Tuh, memang koyon tolol. Nah, bisa apa? Tuh, bisa. Sekarang mau ngomong apa? Nih, Bisa lihat nggak nih. ngomong? Kurang. Bisa nggak ngomong? Nggak bisa ngomong kan? Nggak bisa ngomong Lihat nih, kan? lihat ajaran lu itu nih. kau. Mampus itu kau. Lihat ajaran anjing lu nih. Bisa ngomong nggak bisa Joget di gereja. Gimana ajaran Yahudi ngajarin joget-joget di ibadah? Hah? Cabul enggak itu? Gimana? Ajaran bangsat lu, bangsat lu. Bangsat ini iblis aku lu emang dinikahkan lu. oleh Ini ajaran anjing ini, ajaran anjing ini fakta ajaran anjing. Al-Azab 51 coba baca. Al-Azab 51 di Gue gereja. dengan Zainab itu Ya, cabul lu enggak apa itu? lu? Ajaran anjing nih. Nah, anjing dasar lu. Campur. Tuh anjing nih. Nih lu lihat nih. Cabul enggak tuh? Bagaimana ada pantes pernikahan? Lihat nggak tuh, laku lihat kan? ya. Dia kan Malah anjing kan. pantasnya nggak- Ajaran nggak anjing ada kan yang mau mau. lagi, Nggak mau lagi, ada mau yang lagi, mau. mau lagi. Nggak ada Lihat. yang mau. Lihat tuh, sepi tuh. Ah. Acak tuh. Allah menikahkan Muhammad dengan Zainab tanpa ada saksi, tanpa ada Apa sih? Tolol kan? كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي Kencang kan? العظيم Bersetan kelojotan. Mampus kau situ. cabul. بسم الله Cabut, lari kau sana. الرحمن Kapir. الرحيم Kapir kau dasar kau kapir. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Jangan dikasih ayat, Bang. Sayang. السماوات وما في الأرض Nih kasih من aja. ذا الذي يشفع عنده Dia mau bacot apa? إلا Bacot apa dia? بإذنه Setan tak akan bisa menang. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا Nih. Bentar. Gedein. Lihatin. Gedein. Suara ngaji kecil dulu bang, Jangan bang, sama anjing ini nggak usah dikasih ngaji bang, nggak usah dikasih ngaji. Gak usah dikasih ngaji, Bang. Nggak usah dikasih ngaji bang, nggak usah bang, hati bang. السماوات والأرض Kencing. Nih lihat nih, ajaran bangsat nih. Dia udah nggak bisa ngomong kok, udah nggak bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Nih buat lagu si Oten ya. Judulnya anda kasih Lihat judul tuh, lihat, ngapain tuh? Lihat, Dengerin Ted. lihat ini, ajaran lagu nih. Lo lihat nih, ulang lagi. Si Oten kemana lagi? Anak orang Tuhan punya otak aku dipakai. Ajaran Lucifer nih. Jangan cuma acor yang gede, congol kan. Si Oten kemana aja? Bukan kita bukan manusia. Jadi orang Bisa apa? dibilang jangan ngeyel. Lo lihat nih. Udah nggak bisa apa-apa kan? Nggak bisa apa-apa. Ngomong juga nggak bisa. Ajaran iblis nih. Lihat ajaran lo. Joget-joget kayak orang gila. Dikira hebat apa? Tuh, lihat. Mau apa lagi lo? Kabur lo. Bangsat emang lo. Hujat gua.
Tidak bisa ngomong soalnya. Jangan Ini bisa apa namanya? Tidak bisa ngomong, aku mutein kapok. Nah, tadi kan laki-laki sama laki-laki saling pegang itu kan, pegang titit ya. Najis. Iya. Suratan itu suratan. Nah, mungkin aku apa namanya? Boleh terangkan sedikit terkait dengan yang tadi yang ditunjukkan Abu di tadi. Yang Kristen ini kadang-kadang Ya sih. suka ada orang tapi nggak tahu. Itu Din, si suratan Padahal itu apa yang dia Kristen tuduhkan itu. itu ada pada dia Kristen sendiri. apa Islam itu? Suratan. Suratan. Monitor suratan. 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 Monitor suratan. Ini kok diem aja ya di atas ya? Suratan. Enggak. Pengen jadi Suratan. pajangan aja. Cuma pengen jadi pajangan. Kalian ini kok naik atas ini ngomong lah. Ngomong lah kok di atas ini. Apa sih? Enggak apa-apa. Apa kalian ini? Suratan. Kok di sini ngapain? Akun-akun ini ya. Kok di atas boleh, nggak masalah. Mau cari follower nggak masalah ya. Tapi tolonglah ngomong kalian tuh. Aku benci sama akun-akun yang nggak jelas itu apa. Ya, silakan Nah, mungkin aku coba terangkan sedikit ya terkait dengan tunjukkan Abudi tadi. Dia maksudnya dia nuduh orang seperti itu, tapi dia nggak tahu apa yang dituduhkan ada pada dia sendiri. Begitu. Itulah keunikan orang Kristen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis Bang, kena tombak. Hati-hati ya. Tap yang di bawah. Ini profil-profil orang ini ditap-tapin. Iya, habis nih Bang, tengok nih. Akun pribadiku, ini akun pribadiku kayak muda ya, ini akun pribadi ini. Jadi Tap yang di bawah, profil yang ini ditap-tapin biar kuat orang ini ya. Silakan. Oke, kita lihat ya. Nah, terkait dengan tadi kan dia bilang selangkangan ya. Nanti kita lihat buku manual penuntun iman siapa yang berisikan selangkangan. Nah, mari kita lihat. Nanti kita sampai di apa namanya? Pemburit kita yang jeruk makan jeruk kita. Matius 16:16. Yang tadi 16:28. Betul. Nah, ini kita lihat ya. Dia sering gitu, nuduh orang, tapi dia nggak tahu kalau dia juga ada kayak gitu. Nah, kita dalam Ibrani 11 nomor 13 tuh. Nah, kita lihat ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 nomor antrian yang ke-31. Paling ini apa namanya bisa-bisanya mereka paling cuma apa? Aisyah menikah tanpa saksi, gitu-gitu aja kan? Segitu doang otak kalian. Hah? Nanti kalau diajak debat face to face, semuanya pada tiarap. Paling yang maju cuma apa? Muriwali, ya, Pendeta Hendritan, yang debater yang udah expire. Tapi yang masih yang muda-muda ini kalau diajak face to face nggak ada yang berani, tiarap semua. Mangkunarion mereka nih. Nah, Ibrani pasal ke-11 ini perjanjian baru ya. Ya, bukan perjanjian bahlul, perjanjian baru. Dalam Ibrani pasal ke-11 nomor 31 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan Sunda ya itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah,
karena iman Rahab sebagai perempuan sandal tidak turut binasa. Jadi perbuatan sandalnya si Rahab ini dia tidak binasa. Begitu. Nah, mari kita